Hai Pisces, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk kalian Pisces Sun Moon Rising di bulan Agustus 2020. Maaf kalau agak terlambat. Aku akan bacakan intronya dulu nih sebelum nanti kita masuk ke readingan untuk love relationship yang single dan yang couple. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih sekali atas supportnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa dinyalakan juga loncengnya supaya bisa terus mendapatkan update dari Katanya Tarot Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam readingan kalian, aku mau selalu ingatkan bahwa readingan ini adalah readingan general atau umum. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik. Bila menyangkut orang lain, jangan dipaksakan readingannya dan ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Aku akan baca sedikit mengenai overall ya kehidupan kalian, jadi menyangkut banyak untuk Agustus 2020. Nanti kita langsung lanjut lagi ke love relationship readingnya. Oke. Pisces, aku lihat di sini dari kartu-kartu yang keluar, kalian mungkin merasa bahwa apa yang kalian lakukan dan upayakan dan usahakan selama ini kok kayaknya nggak membawa gue kemana-mana. Walaupun mungkin tanpa kalian sadari hal ini banyak memberikan mungkin pengetahuan dan banyak hal gitu loh yang bisa kalian ambil dan memperkaya diri kalian. Cuman mungkin bukan dalam bentuk ataupun dalam wujud yang kalian impikan atau inginkan. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kalian Pisces, mungkin di masa sebelumnya kalian itu sibuk di dalam dunia kalian, gitu ya. You're busy in your own world. Dan bahkan mungkin kalian agak lupa dengan sekeliling kalian, gitu ya. Aku juga melihat di sini kalian mungkin berhubungan dengan orang yang timbul tenggelam, datang dan pergi ke dalam hidup kalian gitu ya. Jadi orang ini kurang stabil, dia di dalam relationship mungkin, ataupun orang yang ya datang menawarkan perhatian dan perasaan ke dalam hidup kalian, tapi kalian seperti punya satu rasa bahwa orang ini nggak akan bisa selamanya seperti ini. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian sudah jenuh dengan apa yang kalian lakukan dan kalian ingin adanya perubahan. Gue pengen melakukan apa yang tantangan gitu. Cuman di dalam kehidupan kalian pada saat ini pun yang aku lihat sedang ada satu tantangan dan rintangan. Cuman mungkin tipenya yang kalian inginkan tuh agak beda gitu ya. Dan aku melihat di sini keadaan proses yang kalian jalani mungkin agak lama dan agak memakan waktu yang cukup lama, sehingga membuat kalian merasa gue tuh nggak kemana-mana. Dari kemarin-kemarin, dari bulan-bulan yang lalu, gue udah ngusahain ini A, B, C, D, E, F, G. Gue udah belajar A, B, C, D, E, F, G. Gue udah berusaha konsisten, gue udah berusaha berkomitmen, gue udah berusaha berinvestasi. Gue udah ngelakuin segala yang gue bisa. Tetapi apa yang kalian inginkan hasilnya mungkin belum sampai ke tahap itu. Tapi kalau ditanya, bener nggak kemana-mana, kalian bisa ngelihat ada satu perubahan, ada satu peningkatan, meskipun tidak yang besar atau yang jedar gitu ya. Cuman banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang bisa kalian ambil dari hal tersebut. Beberapa dari kalian aku lihat mungkin ada orang atau mungkin buat beberapa dari kalian yang single ada lebih dari satu orang yang berusaha mendekati kalian gitu ya. Dan aku lihat di sini beberapa dari kalian mungkin dealing dengan seorang Alejandro. Maksudnya ya orang yang ini bukan berarti kalian cewek semua gitu ya, cewek cowok, tapi maksudnya kalian tahu bahwa orang yang mendekati kalian itu
bukan orang-orang yang memang serius dan ingin benar-benar mempunyai sesuatu yang spesial gitu loh. Mereka hanya datang, mungkin kalian bisa sense gitu ya, orang yang benar-benar sama orang yang cuman main-main. Cuman aku lihat di sini energi yang akan datang ini ada satu hal, mungkin juga ada peluang atau ada kalian terinspirasi atau punya ide untuk melakukan satu hal yang baru gitu, yang memberikan kalian tantangan. Dan aku lihat di sini, kalian ingin memulai satu hal baru ini gitu ya, dan bisa jadi ini membutuhkan satu keberanian dan satu kepercayaan yang kuat gitu ya untuk bisa ngambil keputusan, gue pengen ngelakuin ini gitu loh. Karena mungkin hal tersebut itu beresiko. Beresiko buat diri kalian, beresiko buat misalnya pekerjaan kalian, usaha kalian, ataupun beresiko untuk finansial kalian gitu. Tetapi yang aku lihat di sini kalian seperti memang butuh tantangan gitu ya. Meskipun saat ini yang aku rasain dari kartu-kartu ini kalian sendiri sedang mengalami tantangan-rintangan terutama di dalam emosi gitu ya. Dan aku melihat di sini beberapa dari kalian mungkin dikarenakan situasi dan kondisi yang kalian hadapi saat ini, kalian punya satu rasa insecure gitu loh. Insecure terutama terhadap diri kalian sendiri, terhadap kebiasaan kalian, terhadap terhadap diri kalian lah gitu. Ngerasa nggak mampu, ngerasa kurang gitu loh. Terus kalian mungkin melihat teman kalian, saudara atau orang lain gitu ya, bahkan yang kalian nggak kenal, aduh gimana ya caranya, atau gua yang nggak cukup baik, cukup pandai, cukup cakap gitu ya. Banyak hal yang membuat kalian tuh ngerasa kehilangan percaya diri, meragukan diri sendiri, meragukan kebisaan kalian, skill kalian. Nah, yang aku lihat pesannya di sini adalah bebaskan diri kalian. Bebaskan diri kalian seperti saat kalian ada di dalam dunia kalian gitu loh. Kalian bebas berekspresi, kalian bebas melakukan atau mempunyai pikiran-pikiran itu, dan gimana caranya agar itu bisa diterapkan gitu loh di dalam satu kenyataan. Dan aku lihat di sini jangan takut apa katanya orang, karena mungkin kamu mendengar orang ngomong apa, misalnya mungkin ngelihat orang posting sesuatu dan mungkin kalian punya satu rasa yang gimana gitu loh, ngerasa tersindir atau ngerasa nggak enak gitu ya, dan kalian jadi bergumul dengan perasaan-perasaan seperti itu yang aku lihat dan rasain saat ini. Dan itu nggak bikin kalian kemana-mana, kalian jadi hanya stuck aja gitu loh. Jadi jangan terlalu fokus dengan kehidupan orang lain, dengan apa yang orang lain punyai, tapi fokus dengan diri kalian, apa yang kalian punya, apa yang kalian bisa, apa yang kalian mau lakuin, dan percaya akan dirimu bahwa kamu bisa. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan, kamu bisa melewati segala halangan dan rintangan yang kamu sedang jalani saat ini, dan percaya bahwa kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Karena kalau kamu pengen memanifestasikan sesuatu, kamu harus punya tenaga yang besar sekali yang harus kamu fokusin ke dalam hal itu. Kamu goyah, akan sulit untuk kamu memanifestasikan itu. Kalau kamu mau berlatih untuk ya seperti law of attraction gitu ya. Saat kamu bisa solid dengan apa yang kamu inginkan, itu pun akan memberikan satu energi ke dalam diri kamu dan membantu kamu untuk mempush hal tersebut. Jadi berkolaborasilah dengan semesta ini untuk mewujudkan apapun yang ingin kalian lakukan. Oke? Strength. This challenge will make you stronger. Tantangan dan rintangan yang kamu hadapi saat ini akan membuat kamu lebih kuat. Lebih kuat, lebih bijak, lebih pintar, lebih. You will get through to the other side. Kamu akan dapat mencapai ke
site itu gitu loh, ke tempat itu, ke tujuan itu, kemanapun yang kamu pengen. Look for the gift in this situation. Lihatlah berkat-berkah ya, pemberian dari setiap hal yang terjadi di dalam hidup kamu, hari demi hari, setiap langkah kamu, setiap waktumu. Karena di setiap langkah dan waktu yang engkau lewati, selalu ada berkah dari semesta ini untuk kamu. Walaupun melalui kesusahan, melalui kesulitan, tapi selalu ada makna, selalu ada hikmah yang bisa kamu ambil dari setiap kejadian. Oke Pisces, ini adalah readingan intro untuk overall keadaan di dalam bulan Agustus 2020. Kita lanjut ke love relationship reading. Hai Pisces, ini adalah readingan untuk kalian single di bulan Agustus 2020, Pisces Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita punya The Hierophant di sini dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu baru saja keluar dari satu komitmen, satu hubungan percintaan ya, karena mungkin kamu terlalu banyak memikul banyak tanggung jawab, dan mungkin tanggung jawab itu adalah merupakan tanggung jawab mantan kamu yang sebelumnya, dan kamu sudah capek untuk itu. Buat beberapa dari kamu saat ini sedang mungkin PDKT atau dekat dengan orang, tapi kamu tidak punya hubungan tanpa ikatan gitu loh, hubungan tanpa komitmen, nggak komitmen yang jelas. Dan aku melihat di sini sebelumnya ini energinya adalah Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Kamu banyak memikul tanggung jawab, banyak hal yang harus kamu kerjakan, banyak tugas yang kamu lakukan, dan kamu memikulnya sendiri. Bahkan hal-hal yang bukan merupakan tanggung jawab kamu berusaha untuk melakukan itu. Kamu berusaha untuk menjalani dan mengerjakan hal tersebut. Dan banyak sekali yang aku lihat masalah mungkin ya yang kamu sedang hadapi, dan saat ini kamu lagi butuh ketenangan, kamu lagi butuh untuk tenang, untuk jauh dari hal-hal yang menambah beban kamu. Kamu lagi berusaha menenangkan diri juga bisa di sini ya, berusaha mencari waktu untuk sendiri, untuk istirahat, lahir batin dan fisik gitu. Dan aku melihat mungkin beberapa dari kamu menyadari gitu loh, ada orang-orang yang memperhatikan kamu, ada orang-orang yang memperhatikan langkahmu, apa yang kamu lakukan, dan aku merasa di sini kalian banyak penggemarnya gitu ya, banyak yang ngefans, banyak yang menawarkan perhatian, menawarkan cinta gitu loh, menyanjung kalian, mengidolakan ya. Pokoknya banyak orang yang kamu banyak mencuri perhatian orang. Intinya itu. Kamu banyak mencuri perhatian orang, dan banyak orang yang berusaha mendekati kamu, berusaha masuk ke dalam hidup kamu, berusaha mencuri perhatian kamu lah intinya. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu masih belum mau untuk memutuskan apa gua mau sama salah satu dari mereka, atau gua mau membiarkan mereka masuk lebih jauh ke dalam kehidupan gue. Karena yang aku lihat di sini, ya kamu lagi butuh itu gitu loh, lagi butuh ketenangan, kamu lagi butuh untuk bisa berpikir dengan tenang menghadapi hal yang kamu sedang hadapi saat ini. Dan kamu lagi berusaha untuk bangkit ya, bangkit dari keterpurukan kamu, bangkit dari masalah-masalah kamu. Buat beberapa dari kamu yang baru saja keluar dari satu hubungan, kamu lagi berusaha bangun lagi, kamu lagi berusaha memulihkan keadaan kamu, perasaan kamu ya. Dan aku lihat mungkin beberapa dari kamu masih ada trauma, dan hal yang kamu hadapi sebelumnya itu banyak mengajarkan kamu, sehingga kamu benar-benar sangat hati-hati gitu loh, dan kadang-kadang cenderung overly defensive kalau ada orang yang berusaha untuk ngomong baik-baik mungkin ya, atau enggak memperhatikan kamu langsung mikir, nih orang pasti mau nyakitin gue, nih orang pasti mau beginiin gue, nih orang pasti bakal begitu. Jadi kamu udah
ambil ancang-ancang dulu gitu. Dan aku lihat di sini mungkin fokus kamu saat ini adalah dalam pengembangan, membangun diri dan hidup kamu. Dan aku lihat di sini kamu lagi banyak belajar ya. Mungkin benar-benar dalam artian belajar, kamu lagi fokus menimba ilmu gitu ya, mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kamu. Jadi kamu fokusnya kadang-kadang bahkan sesuatu yang harus kamu obati itu agak terabaikan gitu loh, sehingga hal ini bukan di heal secara properly, tapi ini cukup membantu di saat kamu mengalihkan fokus kamu ke tempat lain, tetapi ini pun butuh satu pemulihan gitu ya, satu penyembuhan. Jangan lupa memperhatikan kesehatan kamu, karena aku lihat di sini kamu lagi push diri kamu benar-benar, dan kadang-kadang mungkin kamu lupa dengan limit kamu, dengan kebutuhan kamu sendiri ya, terutama kebutuhan diri kamu sih, ini yang aku perhatiin di sini. Banyak hal-hal yang message-nya, jangan lupa perhatiin diri kamu, nurture diri kamu sendiri gitu ya. Memang bagus untuk kamu terus bergerak maju ke depan, dan aku lihat kecenderungan untuk memforsir. Makanya dari itu aku lihat pesannya, jangan lupa berikan cinta kasih itu, perhatian itu kepada dirimu sendiri. Dan mungkin saat-saat ini, di saat banyak halangan rintangan yang kamu sedang jalani, kamu kadang-kadang ngerasa lemah, kamu kadang-kadang ngerasa aduh gue bisa nggak ya, aduh gue bisa nggak ya gitu ya. Tetapi kamu tuh terus berusaha, kalau yang aku rasain gitu ya, kamu terus berusaha untuk bisa stabil, kamu berusaha untuk bisa move on, kamu berusaha untuk tetap maju ke depan. Look to your inner strength. Lihat kekuatan di dalam diri kamu. You are stronger than you realize. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu sadari gitu loh. Kamu lebih kuat, kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Jangan, ini ada satu pesan yang aku tangkap barusan, dan mungkin ini harus aku sampaikan ke kamu gitu ya, dan kamu dengar, bahwa jangan merendahkan standar kamu untuk mencocokkan atau untuk diterima oleh orang lain. Jangan menurunkan standar kamu untuk bisa dikasihi oleh atau dicintai oleh orang lain. Tetap jadi diri kamu sendiri, tetap lakukan apa yang kamu suka dan cintai ya. Be you, be the unique you. Oke, Pisces, ini adalah untuk kalian single. Kita lanjut ke yang couple. Hai Pisces couple, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Agustus 2020, Pisces Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita punya kartu Pay Attention to the Red Flags ya. The sign are cautioning you. Jadi ada hal-hal yang perlu kamu perhatikan di dalam hubungan kamu, mengenai pasangan kamu, baik mengenai diri kamu pribadi. Kadang-kadang kita begitu, pay attention to the red flag, kita harus lihat apa yang terjadi atau apa yang dilakukan sama pasangan kita. Tapi kalau aku melihat ini, kadang-kadang kita sebagai manusia nggak sadar bahwa dalam satu dalam perbuatan dan tindakan serta ucapan kita, ada yang kadang-kadang tanpa kita sadari menyakiti pasangan kita ataupun menyakiti hubungan ini gitu ya, membuat masalah dalam hubungan ini. Dan hal-hal tersebut membutuhkan perhatian kamu pada saat ini di bulan Agustus. Oke, kita punya di sini shadow side, the devil card dalam traditional tarot ya. Buat beberapa dari kamu, aku melihat mungkin kamu di dalam hubungan ini control by ya, dikontrol oleh pasangan kamu ataupun sebaliknya. Tetapi ada hal yang mengontrol atau menguasai gitu loh, mengikat. Bisa jadi pasangan kamu terlalu posesif atau ini adalah kamu.
Cuman aku melihat kemungkinan hubungan kamu sedang tidak sehat gitu ya. Atau kamu berada dalam toxic relationship, berhubungan dengan orang yang punya satu ketergantungan atau ikatan yang susah untuk dilepaskan. Ketergantungan banyak ya, ketergantungan itu bisa macam-macam lah gitu. Alkohol, obat-obatan, judi, ataupun tidak bisa lepas dari masa lalu. Dan tidak bisa lepas dari sesuatu yang tidak sehat ya. Tidak sehat bagi lahir batin. Kemungkinan juga mungkin salah satu orang di dalam hubungan ini masih belum bisa totally terlepas dari masa lalu, dari orang dari masa lalu yang mungkin sudah harus dijadikan statusnya mantan gitu ya. Oke, Ace of Pentacles. Ada masalah mengenai pekerjaan, mengenai finansial atau keuangan di sini. Dan aku melihat kita punya Seven of Cups ya. Kamu mungkin menyadari atau melihat sudah mempelajari apa sih sesungguhnya yang terjadi gitu ya. Dan kamu udah nggak bingung lagi, udah nggak rabun lagi gitu ya, udah nggak blur lagi, tapi kamu sudah bisa melihat dengan jelas duduk masalah, pokok masalah di dalam hubungan kamu. Dan aku melihatnya di sini, kamu melihat oh ada kesempatan di mana gue bisa menyelamatkan hubungan gue. The High Priest ini dalam traditional tarotnya adalah the Hierophant. Kamu menginginkan adanya satu komitmen. Mungkin kamu mengharapkan pasangan kamu bisa berkomitmen ya, bila dia misalnya punya satu ketergantungan atau punya satu kesalahan yang pernah diperbuat oleh dia di masa yang sebelumnya, dia bisa dong berkomitmen untuk tidak melakukan itu dan bisa melangkah ke depan untuk kebaikan kalian berdua. Tapi buat beberapa dari kalian, aku juga melihat di sini kemungkinan kamu menginginkan agar hubungan ini misalnya bisa disahkan gitu ya, ataupun mempunyai komitmen yang jelas. Buat beberapa dari kamu, mungkin hubungan kamu ini hubungan tanpa status yang jelas, di mana ya orang kayak open relationship mungkin ya. Jadi masing-masing ya masih punya kebebasan untuk melakukan apa saja, untuk bersama siapa saja yang mereka mau gitu ya, karena belum ada kejelasan untuk beberapa dari Pisces. Cuman rasanya ya ada sesuatu antara kamu dengan orang ini. Cuma untuk beberapa dari kamu menginginkan ya pasangan kamu membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius lagi. Page of Swords. Salah seorang ini overly defensive ya. Gampang tersinggung, gampang baper. Ace of Cups. Aku lihat ada pembaharuan di dalam hubungan. Ini komunikasi masuk. Buat beberapa dari kalian ini adalah LDR ya, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Mungkin mereka tinggal di lokasi yang berbeda, negara, kota, dan tempat. Cuman aku lihat hubungan ini sempat terganggu gitu ya. Dan mungkin saat ini masih terganggu dengan hal-hal eksternal dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seseorang. Tapi aku lihat ada yang seperti bring things up gitu ya. Jadi mencoba membawa hal itu ke permukaan dan membicarakannya.
Dan aku lihat dikarenakan hal tersebut jadinya masing-masing mengerti gitu, lo mau apa, gue mau apa, mau dibawa kemana ini hubungan gitu kan ya. Dan ini membuat ya, ada omongan-omongan dan mungkin omongan itu serius dan membuat hubungan kalian mengalami satu pembaharuan gitu ya. Dan otomatis dikarenakan hal ini perasaan kalian pun satu sama lain juga mengalami pembaharuan. Two of Swords. Ya, ini masalah red flags ini. Ada sign-sign yang harus kamu lihat dengan kepala jernih gitu ya. Tidak terbawa emosi, nggak kelelep sama emosi kamu gitu ya. Nggak membiarkan emosi kamu take control dan melihat fakta dan kenyataan yang ada. Two of Pentacles. Iya, kamu tuh mungkin masih meragukan apakah si pasangan kamu ini serius atau enggak untuk kamu dan hubungan kamu. Apakah hubungan ini bisa dibawa maju ke depan dengan ke arah yang baik gitu ya. Dan aku melihat mungkin kamu takut gitu ya, takut bahwa apa yang kamu rasakan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Apa keinginan kamu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apa yang kamu pikirkan dan anggap saat ini perasaan mereka tidak sesuai gitu. Dan kamu takut hubungan ini nggak kemana-mana. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu merasa atau melihat gitu ya, ada seseorang yang mungkin mendekati. Tapi ini bisa kamu loh, gitu ya, ada seseorang yang mendekati kamu. Dan mungkin ketakutannya adalah aku sulit memilih atau dia akan menjadikan aku pilihan. Aku bukan pilihan. Two of Wands, kan bener. Iya, kamu nggak ngerti harus bagaimana mengenai hubungan ini dan tidak juga mengerti maunya pasangan kamu itu apa sih kepada dirimu dan kepada hubungan ini. Dan kamu ingin satu kejelasan. Kamu ingin sesuatu yang bisa kamu pegang. Sedangkan itu yang aku lihat di sini, kamu kayak belum memegang sesuatu yang solid gitu loh. Masih mengambang dan gak jelas arahnya mau kemana. Kalau yang aku lihat, message-nya ya harus dikomunikasikan. Karena kalau dipendem dan kamunya jadi berprasangka-prasangka yang gak bener gitu loh. Dan kalau kamu begitu, itu bisa mempengaruhi loh perkataan kita, tingkah laku kita, cara kita bersikap, itu bisa mempengaruhi. Karena pikiran sama perasaannya lagi nggak jelas gitu loh. Dan karena nggak mau dikomunikasikan, ya bisa membuat satu hal yang sebenarnya mudah menjadi complicated gitu loh, menjadi rumit. Padahal kalau dikomunikasikan dan dibicarakan itu bisa mempermudah hal yang sebenarnya rumit juga gitu. Jadi sebenarnya masalah komunikasi yang aku lihat di sini ya. Dan di saat kita mau didengar, kita harus juga bisa mendengarkan, membiarkan orang juga mempunyai kebebasan dalam mengungkapkan pendapat, mengungkapkan perasaan gitu ya. Jangan cuma mau didengar tapi juga harus bisa mendengar. Jangan cuma mau dimengerti tapi juga harus bisa mengerti gitu ya. Kamu tuh lagi ada satu kesibukan yang membuat kamu sebenarnya juga tidak terlalu fokus sekali, cuman banyak hal yang juga Hermit card ya, High Priestess. Kamu agak jauh rasanya. Mungkin terkesan dingin gitu ya. Dan aku lihat mungkin kayak setback, kayak apa ya, hubungan ini tuh kayak ya kayak stuck, nggak
ada yang mundur, nggak ada yang maju gitu ya. Dan mungkin lagi nggak ngomongan juga buat beberapa dari kamu tuh mungkin lagi nggak ngomongan gitu. Eee, Cuman aku melihat kamu mengetahui sesuatu. Kamu merasa sesuatu tapi sulit untuk kamu mengungkapkan. Cuman mungkin dikarenakan hal tersebut kamu, sama dia mengambil waktu, mengambil ruang untuk masing-masing untuk berpikir, mau digimanain sih ini, masalah. Cuman karena keduanya mungkin, belum mempunyai satu keputusan, jadinya kayak ngebiarin hal-hal itu mengambang, gitu. Oke, Pisces, ini adalah reading-an untuk kalian di bulan, Agustus 2020. Semoga bermanfaat. Maaf kalau tidak resonate. Sampai ketemu di reading-an selanjutnya. Namaste.